Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa tasharraf wa takarram wa ta'azzam wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiyal mudnibah al-qasirah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah Jumat yang berbahagia dan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mulia ini, di tempat yang luar biasa ini, mari kita kuatkan lagi tekad kita, niat kita, azam kita untuk memperindah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat sifat yang dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala bakal menyelamatkan hamba-hambanya dari malapetaka dunia sampai akhirat, yaitu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya yang ada di Al-Quran, meskipun juga ada yang ada di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dengan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan itulah dan hanya itulah kita semuanya bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan seperti bulan Rabiul Awal ini, yang sekarang kita semuanya sudah menginjak di akhir Jum'ah dari bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Azhar, bulan Rabiul Asrar, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh kesenangan. Bagaimana kita tidak senang? Bagaimana kita tidak bahagia? Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menciptakan, menampakkan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa puluh tahun kita menikmati bulan Rabiul Awal ini, akan tetapi bulan Rabiul Awal hanya 30 hari atau 29 hari saja. Yang penting dan perlu kita perhatikan adalah bagaimana keadaan hati kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Rabiul Awal. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bulan Rabiul Awal. Ayo kita jadikan bulan Rabiul Awal ini bukan hanya 1 tahun, hanya sekali saja hadirin, akan tetapi kita jadikan bulan Rabiul Awal ini hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini setiap hari kita, di malam kita, di dalam rumah, di luar rumah, bersama keluarga kita, bersama teman kita. Dengan inilah
kita bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah, kita semuanya mengharap ridha Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bakal ada seorang hamba yang bakal mendapatkan ridha Allah kecuali apabila dia mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan dalam mutiara kalamnya, kullu amalin bi ghairi ittiba'is sunnah fa batil. Setiap amal apapun, ucapankah, perbuatankah, niatkah, apapun itu dari orang siapapun, hidup di zaman siapapun, apabila dia melangkahkan kaki dalam segala aktivitas tanpa mengikuti sunnah Rasul, maka itu adalah amal perbuatan yang batil. Apabila amal perbuatan orang tersebut batil, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan dari orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa orang yang taat, patut melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis di waktu itu juga dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita koreksi diri kita, hadirin. Kita bukan orang yang banyak ibadahnya, kita adalah kaum yang banyak maksiatnya. Mau sampai kapan? Al-Faqir menasehati diri Al-Faqir lebih dahulu sebelum yang hadir. Mau hidup sampai kapan? Mau ghaflah dari ingat kepada Allah sampai kapan? Mau menjauh dari Allah sejauh mana? Ujung-ujungnya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilayyal masir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada saya tempat kembali kalian, wahai hamba-hambaku. Maka ayo, jangan sampai kita sia-siakan sisa umur kita dengan kita memperbanyak ghaflah dari Allah, memperbanyak maksiat dari Allah. Benar, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak bakal luput dan tidak bakal terjerumus dari dosa, dosa kecil maupun dosa besar, dosa di hadapan manusia ataupun ketika dia sendirian, dosa terhadap Allah ataupun dosa terhadap manusia yang lain. Akan tetapi khairul khatta'in at-tawwabun, kullu bani adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua umat manusia itu adalah bakal salah kecuali Nabi dan Rasul. Pernah pada suatu hari Al-Imam Sya'rani ditanya oleh muridnya, ya Imam, ayasil wali, apakah wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mungkin melakukan maksiat? Tidak dijawab oleh Al-Imam Sya'rani, akan tetapi beliau mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari berkata, "Na'am, na'am, iya, iya, meskipun wali mungkin saja jatuh dalam kesalahan, karena yang satu-satunya hamba Allah yang dijaga dari kemaksiatan ataupun dosa hanya anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Kita nggak banyak ibadahnya. Kalaupun kita ibadah yang tidak banyak tersebut dicampuri dengan sombong, riya, ujub, kepingin dipuji orang lain, kepingin memiliki jabatan di hati orang lain, maka ayo sebelum pergi bulan Rabiul Awal kita introspeksi diri kita, hadirin. Kita perbaiki diri kita, kita benahi diri kita sebelum ajal menjemput kita. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan dalam qasidahnya, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumqati. Dan siapa orang yang taat kepada sosok Nabi yang menjadi sebab hidayat kepada semua umat, Nabi besar Muhammad SAW adalah penyebab kita mendapatkan hidayah. Hakikat zat yang memberi kita hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sosok manusia yang kami utus untuk menjadi penyebab hidayah orang lain, umatmu, untuk menempuh jalan yang lurus di dunia sampai di akhirat. Ngaman ya'sihi ya'sil ilaha wa yumqati. Dan siapa orang yang berpaling, menjauh, membangkang atas perintah Nabi Muhammad SAW, malas untuk melaksanakan sunnah semampunya,
ya'sil ilaha wa yumqati, otomatis dia juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia naudzubillah mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man bay'al mukhtara bay'a rabbahu yadullahi min fawqil ayadil wafiyati. Dan siapa orang yang telah membaiat Allah, membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bay'a rabbahu, detik itu juga dia telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo jangan jadikan diri kita sebagai umat yang melepas perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya, semua ruh yang bakal dimasukkan oleh Allah ke setiap jasad yang bakal hidup di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Wadi Na'man, lebih tepatnya di Padang Arafah. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada kita bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita semuanya, walaupun ruh orang kafir detik ini, waktu itu mereka mengucapkan bala syahidna, benar wahai Allah, kami menyaksikan bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Maka ayo kita kuatkan perjanjian kita, baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara adalah memperkuat hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemakmuran, tidak ada kebahagiaan, kesenangan dunia sampai akhirat kecuali apabila dia mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebarkan kasih sayang kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sunnah-sunnah qauliyah, sunnah-sunnah fi'liyah dan semua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita mendapatkan ridha Allah. Dengan ini kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, dinukil oleh beliau di kitab beliau Mukasyafatul Qulub, salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjauhi sunnahku, haramtu alaihi syafaati, aku haramkan kepada dia syafaatku, pertolonganku kelak di hari kiamat. Siapa kita apabila kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi? Siapa yang mau menolong kita hadirin apabila Nabi Muhammad angkat tangan kepada kita? Maka ayo kita jadikan setiap hari Jumat kita hadir sholat Jumat, ataupun kita hadir majelis-majelis taklim. Kita perkuat lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah kita bakal bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nidham kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.